ini baru permulaan. Ini baru sebuah awal langkah-langkah besar. Hari ini saya nyatakan bahwa ini baru halaman pertama. Masih banyak halaman-halaman berikutnya yang akan kita buka dan baca bersama, tentu untuk kebaikan kita bersama. Memang banyak yang tercengang, banyak yang tidak percaya bahwa KSP Muldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini. Tak pernah terlintas dalam pikiran saya bahwa Partai Demokrat akan dibeginikan. Inilah halaman-halaman berikutnya yang bisa kita baca dan kita bisa pelajari bersama. Saya tidak menganggap bahwa Saudara Anas Urbaningrum adalah seorang sakti. Saya menganggap bahwa Tuhanlah yang sakti melalui kesaktian Anas Urbaningrum. Kita bisa pelajari bersama bahwa ini adalah sesuatu pelajaran gratis buat kita. Bagaimana Anas ditindas, dikonstruksi, kemudian ditenggelamkan hanya karena satu hal. Seorang Anas Urbaningrum yang pada tahun 2010 adalah sosok yang dianggap sebagai the next president, the next leader of this nation. Apa yang terjadi hari ini terhadap Partai Demokrat adalah kata-kata Anas Urbaningrum yang masih saya ingat secara detail di pengadilan. Membuat saya merinding. Anas Urbaningrum berkata, pembalasan Tuhan bisa jadi akan terjadi dalam sesaat atau terjadi dalam jangka waktu lama. Bisa jadi dicicil atau datang sekaligus. Bisa datang hari ini atau datang di masa depan. Apa yang dialami oleh SBY hari ini dengan Partai Demokratnya adalah bukti bahwa logika alam sedang bekerja. Saudara-saudaraku, inilah pelajaran bagaimana suatu etika, suatu norma, suatu adab yang dilaksanakan secara sewenang-wenang pada akhirnya akan memakan tuannya sendiri. Saya mungkin terlalu brutal kalau menyebut ini adalah karma. Tapi saya akan menyebutnya, Tuhan tidak pernah diam untuk menunjukkan kebenaran dengan jalannya yang sedikit berliku. Anas Urbaningrum baru saja terjadi. Dan Tuhan membayar kontan hari ini. Anas betul-betul dihancurkan, ditenggelamkan sejadi-jadinya. Ketika itu, orang-orang menghujat Anas Urbaningrum. Tapi ternyata Tuhan tidak diam. Seorang Anas Urbaningrum akan dibela oleh Tuhan dengan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang menenggelamkannya. Inilah pelajaran gratis itu untuk kita. Apa yang diutarakan oleh Anas Urbaningrum ketika itu, halaman-halaman berikutnya itu adalah pelajaran terbuka bagi kita sekarang. Bisa jadi ini adalah halaman kedua. Belum juga halaman ketiga. Belum juga halaman keempat. Dosa-dosa itu memang tidak pernah dicatat manusia. Malaikat yang mencatatnya. SBY seringkali membawa nama Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan belum tentu berpihak kepadanya. Tuhan bisa berpihak kepada siapa saja. Tapi yang jelas Tuhan tidak akan pernah berpihak kepada para penindas, kepada totalitarian, kepada orang-orang munafik yang menyembunyikan segala kejahatannya dengan jubah-jubah kebenaran. Pada akhirnya ketika Tuhan berkehendak, tidak ada orang yang sanggup menghalaunya. Seorang SBY, mantan presiden, Demokrat dengan 20% elektoral, siapapun tidak bisa akan menunjukkan arogansinya dengan menenggelamkan orang yang tidak disukainya. Mungkin pembalasan itu datang hari ini. Mungkin akan datang juga besok lusa. Mungkin akan datang juga pada bulan berikutnya. Kita semua tidak tahu. Kepada SBY maupun Partai Demokrat yang saat ini berhasil digusur lewat KLB, saya kira tidak perlu meratap. Pelajaran-pelajaran itu telah Anda dapatkan. Terima kasih, saudara-saudaraku.